Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus. Shalom. Apa kabar semua? Sehat-sehat? Berilah salam seorang terhadap yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ada yang selamat tapi ada yang belum. Jadi yang belum saling jabat tangan, silahkan saling jabat tangan. Saya lihat nona-nona yang di depan itu belum jabat tangan, silahkan. Baik, kita harus saling menyapa ya Bapak Ibu, karena satu minggu kita tidak saling jumpa. Ini saat untuk kita saling jumpa, dan tentunya kita boleh mengatakan damai sejahtera Allah menyertaimu. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, apapun keadaan yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ada dua hal yang perlu kita jaga supaya terpelihara, yaitu setiap saat kita hidup dengan penuh sukacita. Setiap saat kita hidup dengan penuh pengharapan. Karena Yesus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam segala hal, baik suka maupun duka, baik untung maupun malang, baik sehat maupun sakit. Sukacita Allah menjadi bahagian yang kita nikmati. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku adalah harapan. Kita menyadari bahwa kehidupan kita sebagai anak-anak Allah, kita harus menjaga agar api harapan kita tetap menyala. Amin Bapak Ibu. Api harapan kita tetap menyala. Seberat apapun masalah, harapan harus tetap ada. Sebab apa? Sebab Allah yang kita imani adalah Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil jika Ia berkenan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tema yang menjadi pusat refleksi kita dari Lukas 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-39 adalah kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Kuasa Allah mengalahkan roh jahat. Kita akui Bapak Ibu Saudaraku bahwa di dunia ini ada dua kuasa yang senantiasa mempengaruhi kehidupan kita, yaitu kuasa Allah dan kuasa iblis. Namun dua kuasa ini saling bertolak belakang. Kuasa Allah bersifat mutlak, kuasa Allah bersifat kekal dan maha kuasa, sedangkan kuasa iblis bersifat terbatas, diciptakan dan merupakan pemberontak terhadap ketetapan Allah. Iblis menjadi musuh Allah yang berusaha untuk menggoda dan menyesatkan manusia. Saudaraku, kita dapat mengenal perbedaan utama antara kuasa Allah dan kuasa iblis dalam perspektif Kristen. Kita mengenal Allah sebagai Maha Kuasa. Artinya Allah yang berkuasa penuh atas segala sesuatu di alam semesta dan di sorga. Kuasa Allah bersifat kekal. Karena kuasa Allah tidak terbatas oleh waktu dan tidak akan pernah berakhir. Ia adalah pencipta yang berkuasa menciptakan segala sesuatu, termasuk manusia dan alam semesta. Allah itu kasih. Kuasa Allah selalu disertai dengan kasih dan kebaikan. Allah adalah penyelamat. Ia berkuasa untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan maut,
melalui Yesus Kristus. Kuasa Allah, saudara-saudaraku, adalah benar dan adil. Kuasa Allah selalu digunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Sementara kuasa iblis, Bapak Ibu Saudaraku, adalah kuasa yang bertentangan dengan kuasa Allah. Seperti hitam dan putih, positif dan negatif. Keduanya berbeda secara mendasar. Kuasa iblis terbatas oleh waktu dan ruang. Kuasa iblis mencoba dan menggoda untuk menjatuhkan manusia dari Allah dengan berbagai-bagai macam caranya. Kuasa iblis, kuasa sesat. Ia adalah bapa segala dusta yang menyesatkan manusia, menyesatkan kita dengan berbagai-bagai kebohongan. Ia pemimpin kegelapan dosa. Ia adalah musuh Allah yang berusaha menghancurkan karya-karya Allah di dalam dunia ini. Dan kuasanya merusak dan menghancurkan karya cipta Allah yang sungguh mulia. Namun Bapak Ibu Saudaraku, kuasa Allah mengatasi kuasa iblis. Kuasa Allah dapat membebaskan. Kuasa Allah dapat memperbaharui manusia menjadi baru yang bebas dari segala pengaruh-pengaruh roh-roh jahat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam teks firman Tuhan Lukas 8 ayat 26 hingga ayat yang ke-39. Di sini kita belajar dari pengalaman pelayanan Yesus di Gerasa di seberang Danau Galilea. Pada waktu Yesus dan para murid mendarat di Gerasa, mereka didatangi oleh seorang laki-laki yang kerasukan setan. Ia tidak berpakaian dan ia tinggal di kuburan. Orang gila ini kemudian tersungkur di hadapan Yesus. Rupanya saudara-saudaraku, setan yang merasuk inilah yang berbicara. Dan setan ini mengenal Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi, serta memohon agar dia jangan disiksa. Orang gila ini sangat kuat. Meski ia dirantai, ia dapat memutuskan rantai besi. Rupanya saudara-saudara, setan yang merasuk dirinya berjumlah 1 legion kekuatannya, atau setara dengan 6.000 tentara. Bayangkan, 6.000 tentara merupakan kekuatan besar yang menguasai laki-laki ini. Dalam dialog antara Yesus dengan setan yang menguasai orang itu, tampak bahwa setan-setan itu sangat ketakutan dan memohon agar mereka tidak dimasukkan ke dalam jurang maut. Saudara, setan memilih memasuki babi-babi yang ada di situ, yang jumlahnya kira-kira 2.000 ekor. Kita bisa membayangkan itu. Akhirnya setan-setan itu diperintahkan oleh Yesus untuk berpindah. Kemudian rame-rame terjun dari tepi jurang ke dalam danau, lalu mereka mati. Para penjaga kemudian dengan penuh keheranan menyampaikan peristiwa ini kepada orang-orang kampung, yang kemudian berduyung-duyung mereka datang untuk melihat kejadian ini. Saudara, mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan. Ia kini menjadi sembuh, dan laki-laki ini kini menjadi waras pikirannya, dan ia telah berpakaian. Orang-orang itu sangat takjub dan takut menyaksikan akan kejadian yang terjadi. Saudara, bahwa Yesus dapat menyelamatkan orang gila yang sangat kuat. Setan-setan sangat takut kepadanya dan takluk di bawah kuasanya.
Saudara, orang yang diselamatkan Yesus yang sembuh dari sakit gila. Kemudian ia menjadi saksi untuk memberitahukan banyak orang tentang mujizat yang telah dibuat oleh Yesus baginya. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari teks firman Tuhan yang ditulis dalam Injil Lukas ini. Yaitu yang pertama, saudaraku, bahwa kuasa iblis atau setan sesungguhnya takluk di bawah kuasa Yesus. Iblis takluk kepada Yesus, sehingga semua kita yang menjadi pengikut Yesus adalah orang-orang yang diberikan kuasa untuk menaklukkan kuasa iblis. Saudara dan saya, kita diberikan kuasa oleh Allah untuk dapat menaklukkan kuasa iblis. Karena itu jangan kita takut dengan iblis. Sebab dalam nama Yesus ada kuasa besar yang dapat mengalahkan kuasa iblis. Amin Bapak Ibu. Ada sebuah lagu sekolah minggu, dalam nama Yesus. Kita menyanyi sama-sama, 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan, haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Jadi kalau Bapak Ibu merasakan ada kuasa iblis di dalam hidup kita, lagu ini harus dinyanyikan secara benar. Menyanyi kuat-kuat dalam nama Yesus, ya, kita harus nyanyikan itu. Saudara-saudara, diakui bahwa memang di dunia ini ada kuasa setan. Kita akui itu Bapak Ibu Saudaraku. Di dunia ini ada kuasa setan. Tetapi ingatlah bahwa kuasa setan tunduk pada kuasa Yesus. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, maka kita pasti akan menang atas kuasa setan. Amin Bapak Ibu. Namun dalam hidup ini kadang kita tidak percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Kita akui itu Bapak Ibu Saudaraku. Kadang kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, sehingga hidup kita selalu diliputi oleh bayangan-bayangan ketakutan. Hidup kita selalu diliputi oleh kehidupan yang ragu-ragu dan takluk pada kuasa setan ketika kita dicobai olehnya. Contoh Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita sakit kita cepat-cepat ke dukun, berobat sini sana, kalau belum sembuh kita cepat-cepat ke dukun. Karena itu saya mengajak semua kita pastikan di sore ini bahwa kuasa Yesus di atas segala kuasa apapun di dalam dunia ini. Kuasa Yesus ia di atas kuasa segala apapun di dalam dunia ini. Karena itu masing-masing jemaat dapat berkata demikian, saya tidak takut dengan kuasa iblis. Sebab saya punya Yesus dan Yesus adalah kekuatanku. Yesus adalah kekuatanku. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus dalam pelayanannya, ia tidak membebaskan. Tidak hanya membebaskan tubuh atau jasmani manusia yang sakit, manusia yang haus, lapar, tetapi juga jiwa manusia yang menderita. Di sini Bapak Ibu Saudara, kita pahami bahwa pelayanan yang dikerjakan oleh Yesus adalah pelayanan kepada manusia yang seutuhnya, baik tubuh
atau raga, jiwa, dan rohani. Bapak Ibu Saudaraku, ingatlah bahwa penyembuhan orang kerasukan setan di Gerasa merupakan suatu dasar pembelajaran iman bahwa sebagai gereja kita tidak hanya melayani fisik manusia yang sakit, tetapi juga bagi jiwa-jiwa yang sakit. Saudara, dalam era modern saat ini semakin banyak manusia yang mengalami sakit. Semakin banyak manusia yang mengalami gangguan kejiwaan dalam berbagai gejala emosional. Seperti stres, seperti kekhawatiran, seperti kecemasan, seperti depresi yang dapat berujung bunuh diri. Banyak pesohor yang mati karena tekanan jiwanya. Dan tahukah Bapak Ibu Saudaraku, bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 1 dari 10 orang di Indonesia mengalami gangguan kesehatan jiwa. Itu berarti, saudara-saudaraku, ada sekitar 28 juta orang yang mengalami gangguan jiwa dari total populasi Indonesia yang sekitar 280 juta jiwa. Selain itu, saudara-saudaraku, hasil riset kesehatan menunjukkan lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional. Dan lebih dari 12 juta orang dalam kelompok usia yang sama mengalami depresi. Data lain juga menunjukkan bahwa sekitar 34,9% remaja atau 15,5 juta remaja di Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Saudara, anak-anak remaja rentan kena efek mental yang membuat mereka terganggu jiwanya. Saudaraku, penting untuk dicatat bahwa angka-angka ini mungkin belum mencakup semua kasus, dan beberapa masalah kesehatan mental mungkin belum terdeteksi. Selain itu, saudaraku, terdapat stigma yang terkait dengan masalah kesehatan mental di Indonesia yang dapat membuat orang enggan mencari bantuan. Dan ini adalah gejala gunung es. Jadi kita semua, saudara dan saya, berpotensi mengalami kerasukan setan dengan kadar yang berbeda-beda. Saudara, ada banyak gila. Ada banyak yang gila hormat. Ada banyak yang gila harta. Ada banyak yang gila uang. Ada banyak yang gila seks. Ada banyak yang gila alkohol. Ada banyak yang gila narkoba. Ada banyak yang gila judi. Ada banyak yang gila korupsi. Ada banyak yang gila belanja. Ada banyak yang gila TikTok, nonton TikTok, sontain waktu. Gila, iblis masuk. Semua yang tadi saya katakan iblis masuk. Dan ada banyak yang gila-gila yang lain. Saudara taruh sudah itu yang lain apa-apa. Saudara taruh sendiri. Nah saudara, istilah saat ini adalah maniak. Sebagai kegandrungan orang-orang yang tergila-gila pada hobi atau menghamba pada tokoh-tokoh tertentu. Seperti bola maniak, otomotif maniak, pancing maniak, dan lain-lain. Bapak Ibu Saudaraku, perhambaan terhadap barang-barang duniawi adalah bentuk jiwa yang sakit. Bentuk jiwa yang sakit. Jadi kalau
ibu, saudara-saudara, hibe pun jiwa ini ada sakit. Perlu datang pada Yesus untuk kasih keluar ini semua dong. Buang. Buang jauh-jauh. Sembuhkan. Saudara, perhambaan sekali lagi terhadap hal-hal duniawi adalah bentuk jiwa yang sakit. Karena itu pelayanan gereja haruslah difokuskan juga kepada mereka yang jiwanya terganggu. Jangan kalau dikati ada pentua ko, pendeta ko, pengajar ko, diaken ko, besok ada apa-apa. Karena itu sekali lagi saya katakan bahwa pelayanan gereja harus difokuskan juga kepada mereka yang jiwanya terganggu. Sebab apa Bapak Ibu Saudaraku? Sebab jika jiwa terganggu, tubuh pun terganggu. Amin ko? Klinik pelayanan pastoral atau konseling pastoral dapat dibuka oleh gereja agar banyak orang dapat ditolong jiwanya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kembali saya katakan bahwa Yesus sanggup menyelamatkan jiwa-jiwa yang menderita sakit. Berarti gereja juga dipanggil untuk membebaskan mereka yang kerasukan setan, yang membuat jiwanya terganggu atau sakit. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, kita belajar dari kisah Yesus. Kisah Yesus yang menyelamatkan jiwa seorang yang kerasukan setan dengan mengorbankan sekitar 2.000 ekor babi. Ini bukan berarti Yesus tidak pro kepada usaha ekonomi peternak babi. Namun di sini kita pahami dari dimensi martabat kemanusiaan, bahwa harga seorang manusia tidak dapat diukur dengan berapapun harta benda yang kita miliki. Saudara, kalau mau dihitung, jika seekor babi seharga 5 juta rupiah dikali dengan 2.000 ekor babi, maka jumlahnya 1 miliar rupiah. Kalau kita berpikir sederhana, saudaraku, satu orang gila disembuhkan perlu 1 miliar rupiah. Bagaimana kalau jutaan orang gila? Tentu itu bukan maksud firman Tuhan ini. Sebab penekanan yang utama adalah kuasa Yesus dapat menyelamatkan jiwa manusia. Ingat saudaraku, kuasa Yesus dapat menyelamatkan jiwa manusia. Tentu Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak cara yang dapat dilakukan Yesus. Lihatlah, ketika Yesus membangkitkan Lazarus, cukup dengan memanggil Lazarus. Atau mentahirkan mata orang buta dengan ludah dan tanah. Bapak Ibu Saudara, kita seringkali membuat jiwa kita sakit. Membuat jiwa sakit untuk memperoleh uang dan kenikmatan duniawi. Kadang kita seringkali berpikir terbalik. Kita relakan diri menderita asalkan mendapat uang sebanyak-banyaknya. Banyak orang yang rela bekerja sampai sakit dan akhirnya uang yang banyak tidak dapat menyembuhkan dirinya. Mati karena harta. Kita lebih banyak menghabiskan harta untuk melayani jiwa yang sakit. Contoh orang yang maniak terhadap YouTube atau TikTok. Tadi saya katakan bisa habiskan waktu berjam-jam. Ada satu teman saya, dia tonok terus saat dia hima ati bepo ini sakit. Jadi saya tanya, malam-malam tidur jam berapa? Sekarang kan jam 2, jam 3 bikap nonton TikTok. Ya saya bilang itu urat-urat tuh donsu tegang. Karena itu kurangi sudah. Karena itu saudara-saudara, itu iblis juga yang masuk. Saya ulang ini, ulang-ulang karena ini
Penyakit, kok apalah, ini masing-masing yang. Kalau kita sadari itu penyakit yang dapat disembuhkan siapa? Saudara tahu. Ya. Kita menonton daripada kita membaca Alkitab atau kerja-kerja produktif. Kadang-kadang orang tua anaknya jam begitu mana dipisah bunyi lah, masuk kamar, tutup pintu, ulangi lah. Seperti itu. Nonton YouTube sampai malam-malam. Lama-lama digergoti oleh berbagai penyakit. Dan itu juga tergolong dengan gangguan jiwa. Saudara-saudara, anak-anak sekolah lebih banyak nonton YouTube daripada baca buku. Sekarang saya mengajar, saya juga mengajar agama. Kalau sebut soal anak-anak angka ini HP, langsung begini, tak, begini, langsung jawab. Tidak pakai otak. Buka di aplikasi, langsung jawab. Ya. Suami saya bilang, mama alami beta juga gitu. Jadi sekarang sonde ujian lisan. Sekarang sonde saya mengajar semua HP taruh di dalam tas, taruh di bawah. Sehingga ketika ada soal mereka pakai otak mereka. Bukan buka ini HP, mulai tendes cari jawaban di aplikasi, langsung berikan jawaban. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu saya mau bilang kepada kita semua. Saya juga dan Bapak Ibu saudara-saudara. Marilah dalam refleksi Lukas pasal 8. Ayat 26 hingga ayat 29. Marilah kita periksa diri kita masing-masing. Bahwa setan merasuk jiwa kita dalam berbagai hal. Di mana letak jiwa kita yang sakit dirasuk setan? Namun setiap jiwa yang menderita akibat berbagai beban dan tekanan hidup dapat diselamatkan oleh Yesus asalkan kita mau datang dan meminta pertolongan daripadanya. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita juga belajar dari orang gerasa yang jiwanya disembuhkan oleh Yesus. Ia menjadi orang yang menceritakan hal-hal baik. Ia bersaksi bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah juru selamat yang berkuasa atas kuasa setan. Dan saya Bapak Ibu Saudara, kita adalah gereja yang bersaksi. Kita adalah gereja yang bersaksi karena kita telah menerima kebaikan Tuhan. Saudara, orang di Gerasa bercerita tentang babi-babi yang mati. Mereka dengan semangat bercerita tentang babi-babi yang mati. Tetapi mereka tidak memberikan kesaksian tentang orang gila yang diselamatkan Yesus. Kita seringkali saudaraku, kita seringkali gagal fokus untuk memberikan kesaksian. Kita lebih suka memberikan kerugian ekonomi, memberitakan kerugian ekonomi, tetapi tidak fokus kepada jiwa manusia yang diselamatkan. Kita seringkali menceritakan bahwa gereja kita ini hebat, gedung yang megah dan indah, tetapi kita tidak bersaksi tentang bagaimana gereja yang melayani dan bersaksi tentang kasih Kristus yang menyelamatkan banyak jiwa. Karena itu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita kembali ke dalam kehidupan nyata kita. Marilah kita bersaksi kepada dunia bahwa kuasa Allah di dalam Kristus Yesus adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan kita dari berbagai belenggu dosa. Marilah saudaraku, kita saksikan bahwa Yesus sayang. Kita saksikan bahwa Yesus sayang dan mengasihi kita. Sebab kita sungguh berharga di matanya. Ia rela menderita dan mati untuk selamatkan jiwa kita. Karena itu kembalilah, mari kita bersaksi bahwa maut telah dikalahkan oleh Yesus. Sehingga kita telah menang dari maut. Dan kita semua
diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa iblis. Tuhan menolong kita lewat firman-Nya sore ini. Amin.